Yes, Vio. Untuk para pengunjung saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat sore semuanya. Tepuk tangan untuk RFDC. Yes, jadi saya mengambil alih installation yang ketiga berkat kerjasama antara RFDC dan juga Senayan City. Vio, halo. Yes. Yes. Jangan ngobrol, Vio. Jadi ini merupakan satu terobosan baru namanya memberikan suguhan itu lewat fashion show. Oke. Jadi kami dari Ikatan Perancang Mode Indonesia ingin memperlihatkan secara langsung cuttingnya, presentasinya, baju kita itu supaya bisa terlihat langsung oleh calon customer, pencinta mode, yes. Dan kenapa memilih archive yang di sini? Oke, jadi koleksi archive ini adalah koleksi yang pernah kami fashion show-kan. Pernah kami buat, pernah kami, mungkin ada yang beberapa di fashion show, koleksi yang pernah ada, koleksi yang pernah kita buat, dan bisa kita lihat dari 25, ada di sebelah sana. Dari daerah mana aja teman? Jadi kemarin sesuai dengan pagelaran Sabang Maroke kan dari Sabang sampai Maroke. Jadi kita desainer dari AFDC, Ikatan Perancang Mode Indonesia, masing-masing desainer punya dapat kesempatan untuk menggarap dari daerah yang berbeda gitu. Jadi kita menggunakan kain wastra yang pastinya didesain sedemikian rupa, walaupun kain tradisional, tapi looknya harus menjadi sesuatu yang menarik. Oke, jadi hari ini saya mewakili teman-teman desainer dari Ikatan Perancang Mode Indonesia. Kami itu setiap tahun punya komitmen untuk menggelar sebuah event. Eventnya itu bisa fashion show dan bisa juga fashion instalasi. Nah, tahun ini kita kembali menggelar fashion instalasi. Ada dua spot di dua tempat yang berbeda di Senayan City. Salah satunya di wilayah yang kita sekarang ini. Jadi ini merupakan island dari baju-baju yang pernah dipakai pada saat pagelaran Sabang Maroke beberapa waktu yang lalu. Jadi kami 22 desainer tersebut mendapatkan tugas untuk membuat busana untuk bintang-bintangnya yang tampil pada saat itu. Jadi ini sebagai koleksi dari Sabang sampai Maroke. Nah, ini karya saya, kemarin saya membuat baju ini dipakai oleh Tovan Purbo. Ini konsepnya Padang, ya, dan ini canggihnya pameran ini. Di bawah ini ada apa namanya tuh barcode. Jadi kalau misalnya kita scan barcode-nya, itu akan keluar baju itu saat dipakai foto saat pagelaran. Jadi
pameran ini udah canggih banget gitu. Jadi masyarakat yang datang yang ngelihat bisa melihat seperti apa sih jadinya saat dipakai kemarin. Nah, pameran ini dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 28. Jadi dibuka untuk umum. Semua masyarakat Indonesia pencinta fashion bisa menyaksikan koleksi ini. Spot yang kedua adalah sebenarnya itu spot yang utama. Itu adalah 75 koleksi dari 25 desainer yang ada di situ. Koleksinya adalah koleksi archive. Archive itu adalah koleksi yang memang sudah pernah kita pagelarkan. Jadi sudah pernah kita pagelarkan, pernah kita showkan, atau pernah di photoshoot. Jadi itu bukan koleksi baru, tapi koleksi yang memang kita simpan. Dan saat ini kita pamerkan khusus untuk masyarakat Indonesia. Igun, ini kan digelar setiap tahun gitu ya. Ya. Pernah nemuin buntu nggak sih ide yang buntu gitu? Sebenarnya karena kita alhamdulillah masih produktif ya, jadi kata buntu tuh nggak pernah ada gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita berbicara fashion kan sebenarnya inspirasi selalu kan berubah setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya tuh kita punya inspirasi yang selalu berubah gitu. Jadi yang nggak ada kata buntu sih, apalagi kalau misalnya kayak acara event gabungan seperti ini kan kita ada tema, jadi kita ada semangat lagi, ada yang berbeda lagi, ada yang baru lagi gitu. Tapi pernah ngerasa kayaknya ini udah pernah bosen atau ya udah? Kalau aku sih sebenarnya kalau menemukan titik jenuh, titik bosen, biasanya aku nggak melakukan apa-apa. Aku pergi traveling, aku pergi atau aku nggak bekerja, nggak menggambar gitu. Biasanya nggak mau memaksakan. Tapi kalau misalnya hidupnya di bawah tekanan, harus segera jadi, harus segera tayang, biasanya aku jadi semakin lebih kreatif sih. Salah satunya ngelakuin kegiatan lain tuh kayak kemarin gitu nggak sih kayak Igun? Iya sebenarnya kan, jadi kan kalau misalnya hidup aku alhamdulillah hari-harinya lebih rame ya. Aku ada syuting program TV, aku ada kegiatan kemanusiaan gitu kan. Jadi nggak selamanya merancang terus gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kayak lebih bisa bervariasi yang ngejalanin kehidupan gitu. Jadi nggak selamanya harus bikin baju terus gitu, jadi kayak banyak gitu. Tapi kalau nggak tahu, kalau misalnya teman-teman desainer yang memang hanya fokus di fashion, dia harus lebih ekstra fokus kan untuk menjalanin proses kreativitasnya. Igun mungkin boleh berbagi pengalaman dong, kemarin kan baru pulang dari Mesir gitu ya, mungkin seperti apa kemarin? Kemarin tuh di Mesir, Masya Allah banget, aku pergi bersama dengan Basnas. Jadi alhamdulillah aku kemarin itu membuat penggalangan dana lewat brand aku, Manja Hijab Ivan Gunawan. Aku bikin 18 seri kerudung, yang mana kerudung tersebut kita jual seharga 279.000. Keuntungan dari kerudung tersebut akhirnya keluar di angka 2 miliar. Nah, jadi kemarin saya pergi ke Egypt itu, ke Mesir itu adalah membawa sumbangan tersebut. Jadi sumbangan tersebut, jadi gini, ternyata masuk ke Gaza itu bisa lewat 2 gerbang, bisa lewat Mesir, bisa lewat Jordan. Nah, kemarin aku pergi ke gerbang yang ada di Mesir. Jadi aku kesana tuh aku pergi ke beberapa rumah sakit, yang rumah sakit itu berisikan korban-korban perang yang ada di Gaza yang sudah selamat ada di Mesir. Jadi benar-benar melihat orang yang depresi karena akibat perang, trauma akibat perang, terus udah gitu ada yang kakinya nggak ada yang mukanya hancur, aduh pokoknya susah digambarkan. Dan memang kami dari misi kemanusiaan memang tidak diperbolehkan untuk mempublis, jadi kita harus merahasiakan mereka gitu kan. Tapi mereka alhamdulillah selamat. Dan aku juga pergi ke satu rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun dari hasil donasi para dermawan dari seluruh dunia. Jadi mereka juga memberikan pengobatan gratis, dan juga mereka merawat korban-korban Gaza yang sudah ada di Mesir gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang bilang peduli tentang Gaza, sebenarnya orang-orang yang udah keluar dari Gaza itu juga harus diperhatikan. Jadi kemarin tuh kita sempat ke sana, dan aku juga kemarin ke gudang makanan
tempat Basnas mempersiapkan bahan makanan tersebut. Jadi bahan makanannya itu cukup lengkap dan sangat rapi kemasannya, sehingga mau dikirim lewat udara, laut, darat, insya Allah awet dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kemasannya itu juga rapi banget, jadi mau dijatuhin, diapain segala macam tuh boxnya bagus banget gitu. Jadi sempet packing bareng mereka, terus ngeliat gudangnya, apa ya, ngerasain kita yang nggak ada di Gaza aja bisa ngerasain kayak perjuangan mempersiapkan buat norong orang lewat jalur kemanusiaan tuh caranya tuh begitu ya gitu. Jadi bener-bener dapet pengalaman yang buat aku cukup nggak bisa aku lupain sih. Nonton berapa hari ini? Oh, interaksi bener-bener interaksi. Jadi ya Allah, ketemu anak kecil yang tangannya udah nggak ada, kakinya nggak ada, ibu bapaknya nggak ada gitu. Jadi ya kita harus bersyukur ya hidup di Indonesia ya. Semua serba kecukupan, semua serba seneng gitu kan. Melihat mereka korban perang tuh kayak mereka nggak ada harapan gitu loh, kayak sedih banget deh gitu. Aku kayak datang ke satu kamar yang orang itu duduk bengong, nggak bisa diajak ngomong, tapi di belakang itu ada kayak foto-foto keluarga yang udah pernah nggak ada gitu. Jadi buat aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support penggalangan dana donasi kemarin. Dan kenapa aku datang ke sana ikut langsung ngasih, karena aku ingin customer itu benar-benar yakin bahwa apa yang sudah mereka sumbangkan itu nyampe tepat pada sasaran. Total berapa hari sekaligus dan mungkin Aku tuh kemarin 3 hari di Egypt, 3 hari umroh, 3 hari di Dubai. Sekali. tapi memang nggak bisa masuk ke Gazanya. Jadi gitu. kebetulan kemarin tuh aku ada 2 pilihan, aku disuruh naik kapal Hercules, tapi kayaknya nyali aku nggak cukup ya. Jadi aku nggak usah aneh-aneh ya. Aku udah parno sampai aku mikirin kalau di sana tertoto gua keroket atau apa tuh apa jadinya. Terus aku tuh sampai amit-amit ya, sampai ngelakuin sholat. Jadi sebelah kacaku tuh ini ada kaca, ada sungai Nil gitu kan. Aku lagi sholat tuh berasa kayak gue body sniper. Jadi aku pindahin titik aku sholat, ya Allah, sampai kayak, ngerti gak sih, kayak aku tuh kayak bawa misi kemanusiaan, kayak aku takut diikutin orang, kayak parno sendiri aja gitu. Tapi alhamdulillah sih selamat bisa sampai Jakarta lagi. Tapi tertarik untuk kembali ke sana lagi mungkin satu hari. Kalau kembali ke sana sih seneng banget ya, karena aku jiwa kemanusiaan aku cukup meronta-ronta gitu. Jadi aku seneng sih bisa berinteraksi langsung ke sana. Enggak, karena hari ini kan kebetulan dress code-nya hitam. Aku lagi pameran fashion instalasi, konsepnya hitam. Jadi ya udah bajunya hitam aja gitu. Sekarang lebih simpel gitu kali pun Lebih simple. Ya sebenarnya aku tuh pakai baju apa tergantung dibuatin sama anak-anak di butik sih gitu, karena baju aku kan semuanya buatan sendiri, jadi apa yang dibuatin ya aku tinggal pakai. Apa lebih nggak mau dibutuhkan sekarang? Terutama di sepatu ya, karena kan sekarang harus sholat 5 waktu, jadi kalau pakai sepatu yang aneh-aneh, yang boots, yang ribet dipakainya, sekarang sih mulai aku tinggalin sih. Khususnya tadi dibagi nggak sih atau dibagi? Kalau sepatu sih susah untuk dihibahkan karena kan kaki aku besar 47. Jadi untuk dihibahkan ke orang tuh sepertinya susah. Lu kan sudah gonjreng, sudah bling-bling. Iya, ya mungkin dengan bertambahnya usia ya, insya Allah jadi lebih nge-tone down. Jadi kan nyambung yang tadi Ketika lagi sholat itu ada kekhawatiran, akan ada rasa-rasa kode. Oh iya, jadi kan ya namanya kita datang ke negara orang yang dekat sama negara konflik. Aku datang dengan misi kemanusiaan juga gitu. Jadi ada ketakutan aja, tapi sebenarnya itu ya rasa ketakutan aku yang berlebihan aja sih gitu. Sebenarnya nggak kenapa-napa juga. Teman-teman artis juga ini nggak sempat ditahan gitu kayak Wanda Hami dan lain-lain kayak itu. Kebetulan aku kemarin kan berangkat lewat dukungan penuh dari Basnas dan juga Kedutaan Besar. Jadi aku karena pak aku besar dari keluarga diplomat, papaku seorang diplomat, jadi aku tuh memang mau pergi ke satu negara, apalagi ke urusan dengan
konflik negara, aku maunya tuh bentuknya seperti kunjungan diplomatik. Jadi harus jelas, harus nyaman, harus aman gitu kan. Jadi kita didampingi penuh dari kedutaan, ada teman-teman dari Basnas. Jadi setiap kita mau kemana itu semua sudah terjadwal dan aman gitu. Atau berapa ribu bantuan? Kalau berapa ribu bantuan nggak aku hitung, tapi yang jelas sumbangan yang kita berikan 2 miliar rupiah. Yang kita bagikan lewat saluran air bersih di Gaza, terus makanan jadi, dan juga makanan kering. Jadi makanan kering itu kalau dihitung di uang Indonesia itu kurang lebih 500.000 rupiah. Jadi itu ada pasta, ada beras, ada mentega, ada ikan tuna, ada saus tomat, ada susu kental, pokoknya banyak deh, dan berat tuh kayak satu itu tuh hampir 5 kilo lah. Kak, mungkin Jadi CSR sedikit nggak sih dari mungkin usaha-usaha Kak Igun sebagian CSR? Jadi sebenarnya kemarin itu berangkat kan aku sempat buat event namanya Love for Humanity di Margo City Depok. Aku ngedesain 18 kerudung manja, dan 18 kerudung tersebut dijual di harga 279.000. Dari keuntungan penjualan tersebut dapatlah angka 2 miliar, dan itu yang kita sumbangkan. Kak Igun sekarang banyak melakukan aksi kemanusiaan ya. Apa itu salah satu bentuk dari pendalaman agama Kak Igun, dan apakah Kak Igun tipikal orang yang sudah mempersiapkan kematian? Buat aku sekarang, pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya, karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja, nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Salah satunya masjid mungkin yang lagi dibangun. Masjid sekarang lagi dibangun di Pondok Cabe, alhamdulillah udah masuk 30%, sudah terlihat lantai 1, bulan depan naik lantai 2, insya Allah Ramadan udah bisa dipergunakan. Masjid nggak tahu deh, aku nggak pernah ngitung, tapi yang jelas ini lagi benar-benar aku bangun. Aku juga masih mempersiapkan untuk penggalangan dana untuk Masjid di Yokohama di Jepang gitu. Jadi ya seru lah, Allah kasih kesempatan bukan hanya mendapatkan kesempatan berkarya, tapi ada kesempatan juga untuk berbagi. Gitu. Kak Igun ngomong dulu itu kemarin yang udah jujur 200 juta tuh gimana Kak Igun? Apa? Klarifikasi. Aku sebenarnya males wawancara lagi kalau misalnya tentang itu, karena buat aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu, nggak akan aku layanin gitu. Jadi tahu-tahu ibu itu datang ke parkiran Brownies, dan kalian tahu sendiri kan, kalau kalian media aja selain media Trans TV, kalian nggak bisa masuk ke dalam situ. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Aku minta tolong. Aku bilang, Bu nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja ibu perlu apa. Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Iya kan, maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita kan nggak kenal. Gimana cara ngebayarnya gitu. Udahlah lupa. Ternyata ibu itu main sosmed. Dia bilang, Igun, ingat Igun ketemu ibu, begini, begitu, begini, begitu. Lah kapan saya janji? Kalau dia datang, Kak Igun anak saya ketabrak 2,5 juta. Ya mungkin hari itu kita ganti, kita kasih gitu kan. Mau dia benar atau enggak, Allahu alam. Tapi kalau 270, uang dari mana? Lah kita aja kerja gajian, ya kan? Seumur umur ibu saya aja nggak pernah minta uang 270 juta. Gun minta dong uang 270 juta. Ini yang orang nggak kita kenal. Ya kan aneh banget gitu. Dan ya alhamdulillah aku tuh bersyukur. Setelah itu ternyata ibu itu pernah meminta beliin mobil juga sama Raffi gitu. Jadi
oh ya udah, berarti memang ya udahlah, memang nggak perlu ditanggapi gitu. Tapi ya udah, jadi maksud aku juga sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan ini lagi, karena ya pertama mungkin kesian ibunya juga, karena mungkin ibu itu juga memang butuh gitu kan gitu. Tapi ya buat aku sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih. Terus terang geram, terus terang terganggu, karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini, ya mereka bikin berita lagi. Karena aku nggak mau terkenal karena berita yang nggak penting gitu. Aku pengen nih, coba dong naikin aku kemarin ke Mesir, naikin aku sumbangan 2M, ya kan, yang itu dari bener-bener dari uang umat gitu. Ngapain orang minta sumbangan gitu, semua orang pada posting gitu kan, buat aku kayaknya nggak banget ya gitu. Oh sekarang aku nggak ngebolehin siapapun masuk ke parkiran Brownies. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Pokoknya aku nggak mau ada foto-foto. Karena maksud aku, kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu loh. Jadi buat aku jadi kayak serba salah kan gitu. Karena kita bukan dinas sosial, bukan dari bank yang bisa kasih pinjaman gitu kan. Masa kita mau semalaikat apa sih sebaiknya sama orang untuk bisa ngasih pinjam segitu banyaknya gitu kan. Aku rasa nggak ada ya di dunia gitu. Nggak ada, karena kan kalau misalnya biar wudhu, biar apa, bukannya biar copot aja. Gitu. Iya, ini karena janjian kemarin belinya barengan sama temen, jadi hari ini dipakai. Alhamdulillah diundang acara fashion, ya. Jadi merindukan Seru banget. juga nggak sih? Atau Kenapa? bagaimana? Jadi merindukan saat Jadi ingat masa lalu. Kayak tadi, untung udah lewat ya. Jadi kayak ada memang baju-bajunya memang desainernya luar biasa, dan kayak seperti Tex Saverio, terus Yung Yung itu memang dulu aku sering banget pakai karya beliau semua. Jadi kebayang lah, inget-inget zaman dulu gimana susahnya dan beratnya pakai baju dan sepatu-sepatunya itu dan semuanya. jadi reuni juga gitu ya. Ya. Kembalikan memori indah. Iya. Ingin balik lagi, saya berkontribusi aja ya. Sepertinya kalau ngelihat kayak gitu kayaknya udah cukup, dan memang kasih kesempatan yang lain juga gitu. Untuk dengan dengan datang ke acara fashion, terus punya brand fashion sendiri, jadi ya itulah salah satu bentuknya. Udah punya brand fashion sendiri sama Pola, iya. Sejauh ini bagaimana Kak dengan Pola sendiri? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah baik ya, karena memang awalnya dari passion, jadi passionate di bidang fashion, jadi kita sebisa mungkin berkontribusi di dunia fashion gitu. Fashion, ya luar biasa banget ya, karena aku kan dari dulu, makanya kalau lihat tadi, kalau model-model zaman dulu tuh memang eranya tuh yang avant-garde, yang memang semuanya susah, dari bajunya, sepatunya, semuanya benar-benar itu, sampai akhirnya di era sekarang ini yang lebih ke yang lebih mudah lah ya, lebih pakai flat shoes, lebih pakai baju busana muslim gitu. Jadi buat aku fashion itu sangat inovatif pergerakannya sampai sekarang. Ya. Luar biasa. Sukses terus buat fashion Indonesia, mantap, luar biasa. Ya. Kesibukannya kerja. Ya, bisa bagi waktunya, alhamdulillah lancar. Bisa, semuanya bisa dikoordinasikan dan dibagi dengan baik gitu. Kalau memang lagi waktunya liburan dan
waktunya di saya, pastinya kita ajak liburan buat anak-anak. Iya. Ada next mau liburan kemana gitu? Akan kita anak-anak gitu. Nah itu belum kepikiran. Kan kita semuanya harus bagi-bagi, kita nggak tahu, belum kepikiran, belum tahu. Ya doain aja ya Mbak, Mas. Tanya. Ayo. Ya bagus. Apa Paula? Keren, selalu keren. Bagus banget. White on white, itulah Paula. Dia yang lainnya biasanya kalau acara fashion kebanyakan insan fashion tuh milihnya warna hitam. Tapi Paula milihnya warna putih. Dia pengen bersinar sendiri loh. Karena biasanya kalau di fashion tuh pasti deh. Lihat aja tuh kebanyakannya hitam. Dia putih loh. Nggak tahu tuh. Selalu ya. Lebih berwarna sedikit. Biasanya hitam terus Enggak. Karena dia tahu kan dia duduk front row. Kalau front row kan berarti special people ya. Dia karena duduk di depan, dia tuh nggak pengen warna lain. Dia nggak pengen warna hitam, jadi biar kelihatan. Makanya kita seberang-seberangan, aku dia gini. Tadi dia nggak lihat. Iya makanya. Ini biru. Nggak, belum, pengen. Aku pengennya kolaborasi karena dia jualan juga kan di live Tok. Baju. Tapi kan banyak lah bisnisnya, dia pengen kolaborasi, cuma belum bisa ketemu lagi. Karena dulu aku sama Paula kita punya program TV fashion. Banyak banget episodenya, lebih dari 30 episode karena udah nggak ada lagi. Dulunya kita partneran satu acara TV. It's all about fashion and beauty. Banget, apalagi kan sekarang Paula kan ke beauty juga, tapi beauty memang udah lama ya. Dia brand ambassador nggak berhenti brand ambassador buat make up, pusing. Iya memang keren.